Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini kita penuh sukacita karena Tuhan Yesus baik, amin. Sekarang mari kita bersatu hati, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur karena anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu dalam bagi setiap kami, Bapa. Karena itu kami mau bersyukur. Kami mau naikkan pujian sembah kami hanya bagi-Mu, Yesus. Karena kami tahu kami punya Bapa yang luar biasa. Dan namanya itu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Terima kasih, ajaib sungguh anugerah-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu.
We worship you, Jesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mari jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Mari kita serukan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi kita serukan ke Yesus. Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan sendiri boleh katakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya Tuhan, sekarang Tuhan sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Siapa yang percaya di tempat ini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang termulia. Mari kita nyanyikan Gloria yang terbaik di tempat ini buat Tuhan Yesus kita.
pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ajak di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama menyanyikan nyanyian terbaik buat Dia. Mari sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Sama-sama katakan Gloria. Dengan sorak-sorai nama untuk Tuhan Yesus kita. Sebab Dia Raja yang berkuasa atas setiap kita, amin. Mari naikkan panji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan buat Tuhan Yesus kita. Let music praise God in this place. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa.
Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan yang pertama. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
angkat kedua tanganmu bagi Yesus Kristus. Terpuji namamu Yesus. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu bagi Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Jemaat sendiri angkat pujian ini dengan iman, katakan keajaibanmu terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Ajaib, ajaib. Oh Yesus, terjadi keajaiban. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus melakukan keajaiban. Terjadi Haleluya. Hari ini kami terima keajaiban. Hari ini kami terima keajaiban. In Jesus' name. In nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. yang percaya terima keajaiban, angkat tanganmu, angkat wajahmu dengan iman, sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Seminggu ini sudah kami lalui bersama dengan Engkau, berjalan dengan baik. Kami semua ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami akan dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Wah, baru kelihatan wajahnya. Terima kasih Pastor Petrus yang memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa share firman. Hari ini Gereja YS Jakarta dipenuhi oleh orang-orang Kalimantan. Tepuk tangan untuk orang-orang Kalimantan. Jadi yang berbicara orang Kalimantan, yang dengar juga ada orang Kalimantan nih. Di sini ada Pastor Yulianti Aing, nah ini koordinator Family Blessing di Palangkaraya. Di sini juga ada Pastor Wendy, ya ini Pastor Wendy ini yang tertinggi jabatannya di Palangkaraya. Oh badannya yang tertinggi. Dan bersama istrinya juga Pastor Feby, ya. Yang paling indah itu saya bersama dengan istri saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, tidak terasa saudara 1 bulan, ya saya 1 bulan ini tidak ada di Indonesia, Pastor. Ada di liburan maksudnya. Tapi puji Tuhan, itulah anugerah Bapa Yahweh bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kita melanjutkan Bible study ya, minggu lalu sudah disampaikan tentang pertumbuhan rohani. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hidup dalam Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup dalam Kristus. 1, 2, 3. Iya, ada amin saudara. Ketika kita hidup dalam Kristus, mari kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan saudara akan perhatikan. Kepenuhan hidup dalam Kristus, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia. Ayat 7, dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Yang percaya firman ini, katakan amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Kristus kita telah memiliki apa? Penyertaan Tuhan. Pastinya di tahun ini kita mendapatkan pelimpahan Tuhan lipat ganda. Siapa yang ingin berkatnya lipat ganda, lambaikan tangan. Wah, masih belum habis semua. Berarti belum mau lipat ganda. Ayo angkat tangannya. Lipat. Wah, ini dia. Mau dapat lipat ganda nih YS Jakarta. Haleluya. Ya. Saya rasa minggu-minggu lalu, bulan lalu kan semangatnya tetap sama ya. Ada amin ya. Nah, di dalam lipat ganda yang didapatkan dalam penyertaan kita, sehingga kita hidup di dalam Kristus. Ada ilustrasi yang saya buat tadi malam, saya mendapatkan ilustrasi begini. Hidup kita bukanlah milik kita, saudara, melainkan adalah milik Tuhan. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika ingin saya sampaikan tentang hidup dalam Kristus, ya berarti saya hidupnya bukan saya lagi, bukan Aris lagi, bukan Pak Petrus lagi, ya kan? Tetapi milik Tuhan. Ketika mau melayani, saudara datang ke gereja ini, ingin ketemu siapa? Ingin ketemu seorang yang mau dilirik atau mau apa? Pastinya kita ke gereja ini jauh-jauh, ya. Ada teman-teman kita yang ada dari mana nih? Pastor Wendy dan Pastor Feby jauh-jauh nih, datang dari mana tuh? Serpong ya. Pastor Aing pinter sedikit dia datang dari Serpong tapi dia nginep di rumah saya, memperdekat. Nah pastinya ingin mencari Tuhan, begitu juga saudara-saudara. Tadi saya bicara dengan Pastor Petrus, itu ada yang menyaksikan juga di dalam ya Zoom, ya itu berapa keluarga? 5 keluarga. Pastinya mereka teman-teman jemaat ini pasti jauh, tidak di sini. Nah saya juga menyampaikan kepada jemaat yang tidak bisa hadir, juga sama mendapatkan berkat dari Bapak Yahweh. Katakan amin. Nah, ilustrasinya ketika kita
adalah milik Tuhan, artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, menjalaninya sesuai pengaturan yang Tuhan katakan, yaitu di dalam apa? Firman Tuhan. Sama-sama katakan, dalam firman Tuhan. 1, 2, 3, dalam firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, bukti hidup di dalam Kristus. Ya, saya sampaikan, ada 3 hari ini akan saya sampaikan. Yang pertama, bertumbuh ke dalam. Sama-sama katakan, bertumbuh ke dalam. 1, 2, 3, bertumbuh ke dalam. Di dalam bahasa Inggrisnya Christian downward growth, yaitu pertumbuhan Kristen ke bawah. Bertumbuh ke dalam adalah berakar di dalam Kristus, saudara. Saudara diajak di dalam firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, saudara harus berakar. Ketika saudara berakar di dalam firman Tuhan, maka saudara punya kekuatan. Apa kekuatan yang saudara akan dapat? Kekuatan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Hidup-hidup sekarang susah, saudara. Sulit. Ya. Dolar naik terus, ya kan? Gak turun-turun. Kemudian ini ada pembatasan BBM dan lain-lain. Sebentar lagi penggantian presiden, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percaya saudara, ketika saudara punya iman, ketika saudara bertumbuh di dalam iman saudara, akan ada pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan, ada pertolongan Tuhan. 1, 2, 3, pertolongan. Di dalam Kolose 2 ayat 7, dengan berakar dibangun dan dibangun di dalam Dia. Ketika kita berakar, saudara lihat pohon, ya, kalau dia tuh yang kecil ditanam, dia tambah besar, akarnya tambah menjalar. Nah, ketika saudara bertumbuh di dalam gereja, sudah berapa tahun saudara bergereja di YS Jakarta? Ketika saudara sudah bertumbuh, saudara tidak akan dapat tergoyangkan. Apapun kata orang di luar, saudara tidak akan tergoyangkan. Apapun yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, permasalahan apapun yang saudara hadapi, saudara dapat melewatinya. Ada amin? Apakah ada di antara saudara yang tidak punya masalah? Pasti semua punya. Terus terang saudara, saya walaupun saya tidak tiap minggu saya ada di Jakarta, tiap minggu saya pantau IHS Jakarta. Saya selalu dilihat khotbahnya. Tapi saya nggak ikut Zoom, Pak. Ketahuan nanti kalau saya memantau. Ya. Saya melihat bagaimana pertumbuhan IHS Jakarta. Kenapa? Karena saya pegang satu koordinator gereja juga sama yang apa dilakukan oleh Pastor Petrus. Di Banjarmasin saya juga terus melihat. Saya ingin jemaat di IHS Jakarta itu berakar. Kuat akarnya, maka saudara tidak akan goyah. Maka bertumbuh ke dalam itu. Nah, berakar dalam Kristus pastinya melahirkan apa? Suatu pribadi yang berintegritas. Saudara, orang-orang yang berintegritas. Saudara punya perilaku yang bertanggung jawab. Ketika saudara dengarkan firman ini akan menjadikan saudara punya kekuatan, punya pertanggungjawaban, punya integritas. Perilakunya beda dengan orang-orang dunia, saudara. Katakan dengan saya beda dengan dunia ini. 1, 2, 3, saya beda dengan dunia ini. Nah saudara, saat melakukan firman Tuhan, kita telah menerima Kristus di dalam diri kita. Nah ketika artinya kita menerima firman itu tinggal di dalam hidup kita. Artinya hidup di dalam Kristus, saudara. Saudara yang terkasih, ketika orang sudah berakar, ketika dia menghadapi sakit, menghadapi kesulitan apa, percaya pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Hari ini tidak kebetulan saudara, saya tadi bincang-bincang dengan Pastor Aing, coba kamu sedikit bersaksi tentang bagaimana ketika hidup keluarga ini berakar dengan Kristus, melayani Tuhan, ketika dia menghadapi suaminya sakit, suaminya disembuhkan. Pastor Aing, boleh 5 menit saja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, ini first time saya hadir ya di YS Jakarta. Biasanya saya di Serpong, ibadah di Serpong. Dan puji Tuhan, karena mau bareng Kak Aris balik ke Palangkaraya nanti sore, saya sama-sama gitu. Dan puji Tuhan juga
hari ini diberi kesempatan. Terima kasih Pastor Petrus untuk kesempatannya, Kak Aris. Ya, 4 bulan yang lalu suami saya tiba-tiba kena stroke yang kedua, dan yang bikin saya kaget, suaranya hilang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mengerti kan bagaimana istri yang biasanya bisa ngobrol akrab, curhat. Setiap malam kami berdua itu sebelum tidur kami cerita. Saat itu tiba-tiba suami saya nggak seperti itu. Saya sedih dan Tuhan, ini kenapa? Saya terus mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan waktu itu, terus confess dalam hati. Sebelum saya bawa dia ke rumah sakit, saya confess dalam hati, suami saya sembuh, suami saya sembuh, suami saya sembuh. Kemudian besoknya teman saya, Pastor Paul, bilang, Bu Aing segera masukkan ke rumah sakit. Orang stroke itu cuman ada waktu 8 jam emas agar dia menjadi sembuh, kembali normal. Saya nurut gitu, saya taat. Suami saya tuh nggak mau dirawat di rumah sakit kalau di Palangkaraya. Saya sudah antar pagi-pagi ke Siloam, ke Betang Pambelum, dia nggak mau, bahkan dia marah. Saya nggak mau kalau di sini, kalau ke Banjarmasin saya mau. Pastor Yusa bilang seperti itu. Kemudian siangnya Pastor Wendy dengan Pastor Paul ke rumah doakan. Dia ngomong lagi Pastor Paul seperti itu. Terus saya rayu suami saya dan akhirnya mau. Ya, terima kasih buat Tuhan waktu itu sudah melembutkan hatinya sehingga dia mau. Saya katakan juga 8 jam, kan saya panggilnya Yusa gitu, 8 jam waktu jam emas orang kena stroke gitu. Akhirnya dia mau, dan waktu itu kami kebetulan ada ucapan syukur pernikahan anniversary. Pastor Feby bilang, Ying gak batalin aja kah? Katanya, saya punya iman gitu. Saya punya iman, enggak, tetap ibadah aja dulu. Dia saya masukin ke Permata Hati, kita tetap ibadah, kita doa sama-sama. Saya percaya ketika kita doa sama-sama, Tuhan pasti sembuhkan. Mujizat besar pasti terjadi. Saya ngomong seperti itu dengan Ibu Feby, dan tetap ibadah ya. Besoknya saya lihat kondisinya pagi itu semakin lemah dimasukkan di rumah sakit Permata Hati, dan semakin hilang suaranya. Ya Tuhan, kenapa ya ini? Terus dia tidur terus Bapak Ibu, dia tidur, sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar berdiri. Dia bangun, tangannya mulai lemah, dan saya cuman terus confess di telinganya, saya ajak dia katakan, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dan waktu kami mengantar ke Banjarmasin, saya book ya jadwal dengan dokter syaraf di Banjarmasin yang terkenal, lumayan terkenal, dan sudah banyak yang sembuh ditangani sama dokter Jainuddin. Dan saya daftar dapat urutan jam 4, dan puji nama Tuhan, seluruh rangkaian dalam waktu 1 hari sebelum ke Banjarmasin, seluruh rangkaian syarat yang diminta agar bisa langsung ditangani di Banjarmasin sudah selesai. Dan di sepanjang perjalanan itu Bapak Ibu, banyak malaikat-malaikat Tuhan yang tolong dalam administrasi dan lain-lain. Dan puji nama Tuhan, waktu di Banjarmasin saya agak drop. Waktu bertemu dokter bilang ini sedikit berat gitu kan. Itu saya drop Bapak Ibu. Karena dia udah suntik ribuan manusia tapi masih ngomong seperti itu gitu. Ini sedikit berat. Itu saya drop sekali, dan saya gak bisa ngapa-ngapain. Adik saya aja yang ngomong sama orang terus, untung saya ditemenin adik saya sama suaminya. Dia terus yang menghadapi karena saya sudah drop gitu. Dan waktu di rumah sakit
Saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan saya minta kesembuhan, saya minta mujizat, saya minta Tuhan tolong saya, kasih kesempatan kami sekali lagi untuk kami bisa melayani Tuhan sama-sama. Saya masih perlu suami saya, Bapak Ibu, untuk membina anak-anak kami sama-sama. Hidup sama-sama ya, happy, bahagia gitu. Saya nggak mau Tuhan dia diambil gitu. Waktu di rumah sakit, saya bayangin dokter bilang ini harus dirawat 15 hari ya, setengah bulan. Waduh, saya kerja, saya bayangin saya kerja, anak saya siapa yang urus, terus dan lain-lain gitu. Tapi kami terus berseru, berdoa. Yang saya percaya waktu itu Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya confess itu terus, saya ajak doa terus, setiap hari ajak doa. Ipar-ipar saya ini memang hobi berdoa ya, dan adik saya juga hobi berdoa, mereka berdoa terus panjang, kami menemani dia di rumah sakit. Visit dokter yang pertama dari hari Minggu itu terus membangun iman kami. Dokter itu tidak pernah visit di hari Minggu. Dan dia bilang, saya tergerak untuk mengunjungi suami kamu. Dan dia mengajarkan terapinya dan lain-lain. Saya percaya itu adalah doa orang percaya. Doa kita sama-sama itu bisa melembutkan hati seorang dokter untuk merawat pasiennya dengan baik. Dan hari kedua dia mengajak suami saya gerak kintangan, tangannya sudah bisa diangkat Bapak Ibu ke sebelah kanan waktu hari kedua. Dan sudah mulai diterapi bagaimana cara ngomong lagi. Dan hari ketiga dokter datang, dia sudah bisa makan dan lain-lain. Menelan obat itu berkeringat Bapak Ibu, sulitnya dia menelan itu, berjuang menelan setiap hari 16 obat. Dan saya bantu, kadang-kadang saya dorong obatnya ke belakang lidahnya, dan Tuhan terus tuntun saya gitu ya untuk merawat. Dan kemudian puji nama Tuhan, hari yang keempat hari yang ketiga dokter bicara, besok sudah mulai pulang, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu ketika dokter ngomong seperti itu, saya tahu itu mujizat Tuhan. Saya tahu Tuhan sayang dengan kita Bapak Ibu. Tuhan mendengar setiap doa orang percaya. Jika Bapak Ibu ada persoalan, sakit, penyakit, katakan dalam hati kita, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan setiap persoalan, setiap masalah hidup kita mau andalkan Tuhan, kita mau berharap sama Tuhan. Dan Tuhan yang terus memulihkan kehidupan kita. Dan puji Tuhan sekarang suami saya sudah bisa bicara. Kesembuhannya sudah 85% Bapak Ibu. Dan udah bisa lari, udah bisa jalan, udah bisa nyetir ke Banjarmasin. Dan ke Kasongan kemarin juga udah bisa nyetir. Dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Pastor Terima Aris. kasih Pastor Aing. Wow, luar biasa. Ini contoh saudara, ketika seseorang itu berakar di dalam Kristus Yesus, ya pastinya ada integritas. Tuhan bertanggung jawab akan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara mengalami hal yang sama, mungkin juga ada hal yang berbeda. Pertolongan Tuhan tidak melihat perbedaan apapun yang dialami. Pasti Tuhan tolong kepada saudara. Saya teringat suaminya Pastor Aing ini orangnya ceplosan. Ketika dia sakit dia diem. Pernah kami lagi ngobrol, saya, Pastor Jun dan teman-teman. Dia datang lewat aja, dia, kok dia nggak negur nih? Wah, dia langsung ke toilet. Tapi ketika dia datang, aku bilang, beda. Tuhan ubahkan dia saudara. Dia seperti, ya itu tadi, Tuhan mengubah sesuatu itu mudah sekali. Dia lebih baik, bicaranya enak, slow, berisi. Ya. Senang saya lihatnya. Dulu ngomong, pusing saya.
Makanya kalau ngobrol sama dia, saya kasih mertua saya. Karena mertua saya juga suka ngobrol. Saya ngobrol, nggak cocok sama mertua saya. Kalau saya nggak cocok. Nah, Pastor Aing, maksud saya adalah ketika suami Pastor Aing itu hidupnya yang lama berubah dengan yang terbaru, yaitu dengan anugerah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Kita berakar di dalam tubuh Kristus. Yang mau katakan amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita bertumbuh ke atas. Apa itu? Yaitu dalam bahasa Inggrisnya Christian Upward Group. Bertumbuh Kristen ke atas. Maksudnya adalah ketika kita bertumbuh teguh oleh iman. Kita teguh, tidak dengar kata-kata si A, si B. Mungkin waktu itu Aing harus dibawa ke dukun mungkin. Untung teman-temannya Pastor Aing ini semua pastor. Coba kalau bukan pastor, bisa dibawa ke tempat yang lain. Ini harus ditusuk ini, tusuk itu, dan macam-macam. Tapi puji Tuhan, karena pergaulan pertemanan, ketika dia bertumbuh dengan orang-orang yang baik, dia teguh dengan iman, dia percaya. Saya ingat, waktu itu saya nggak ada di Palangkaraya, karena dia ada ibadah anniversary. Saya juga bingung. Ini suami sakit, dia tetap ibadah di rumah. Dia tinggalkan. Dia punya iman, teguh imannya, percaya ketika orang berdoa, Tuhan bekerja. Ada amin? Di Kolose 2 ayat 7b, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 14, ini panjang sekali. Tapi kita wajib membacanya dan saya akan bacakan, saudara wajib mendengarkan. Sebab kami adalah rekan sekerja Elohim dan kamu adalah ladang Elohim, bangunan Elohim. Ayat 10, sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku sebagai ahli bangunan yang cakap, aku telah meletakkan pondasi dan orang lain membangun di atasnya. Namun masing-masing harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Saudara, ada bangunan di atasnya, itu bangunan, ada kekuatan, itu keteguhan. Kalau kita membangun rumah harus ada pondasi yang kuat. Ya kan tadi, membangun iman kita harus ada iman yang kuat dari bawah. Nah, saya lanjutkan, sebab tidak seorang pun dapat meletakkan pondasi lain selain yang sudah diletakkan, yaitu oleh siapa? Yesus Kristus. Ayat 12. Jika di atas fondasi itu orang membangun dengan emas, perak, batu-batu berharga, kayu rumput atau jerami, setiap pekerjaan itu akan tampak jelas karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hal ini akan dinyatakan dengan api, pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, ayat 14 terakhir, jika pekerjaan yang telah dibangun itu tahan uji, ia akan menerima upah. Saya yakin Pastor Aing akan menerima upah. Ketika sudah diuji, suaminya sakit. Suaminya berubah, ya, berubah, melayani lebih taat, bersaksi. Ya. Dia pemain musik juga, main keyboard dan lain-lain. Termasuk pengusir setan. Iya, kalau udah cerita rame-rame itu, dia ambil dengan Pastor Paul, ya, nyanyi sambil ngusir setan. Setannya bilang, pastornya kok ganteng banget. Nah, ada hal-hal yang Tuhan sudah titipkan dengan keluarga Pastor Aing. Ketika ini dinyatakan bahwa kesembuhan yang kuberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan itu adalah kesembuhan yang tidak sia-sia. Begitu juga kepada saudara, ketika saudara menghadapi permasalahan, ketika pergumulan yang saudara hadapi, ketika saudara sudah melewatinya, saudara menerima upahnya. Nah, Kristus merupakan suatu keadaan yang menunjukkan ketika hubungan Kristus dengan orang-orang yang percaya pasti diawali oleh apa? Ada iman, sama-sama katakan iman. Setiap orang percaya dalam Kristus, dia dipenuhi dengan keteguhan, dengan iman, ya. Ketika melakukan perintah yang disertai dengan ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai kepala yang agung kita, Yahweh, pasti apa yang dia minta, Tuhan akan kabulkan. Minta mujizat terjadi. Tapi ada juga pastor, saya selalu berdoa, imani betul-betul, percaya. Minggu lalu saya masih ada di minggu lalu di mana kita ya? Di Melbourne apa? Di Sydney. Saya terakhir di Sydney. Saya di Australia. Saya melihat di GHS Surabaya itu Pak siapa? Yakub Sulistyo. Coba buka YouTube, ada di media YAS, ibadah di YAS Jakarta. Surabaya, mohon maaf, Surabaya.
tentang nama Bapa. Wah, saya di situ, ini saksinya istri saya. Dengar khotbahnya Pak Yakub itu, ada 10 kali lebih kali ya. Sampai di kamar mandi pun saya dengerin. Ketika nama Bapa Yahweh diucapkan, sakit penyakit sembuh. Perlindungan Tuhan terjadi. Bahkan ketika Pak Yakub bilang di Amberakwa, dia dari sana. Ketika ada orang ingin menunjukkan kemampuan, dia mau pakai nama Yahweh, sebenarnya tidak bisa diikuti seperti itu. Nama Bapa itu sangat besar. Betul orang bisa sembuh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lebih besar kuasa nama Yahweh. Ada amin? Nah, ketika mendengarkan firman itu saya terpikir bahwa nama Yahweh ini luar biasa. Saudara dan saya sudah tepat ada di tempat ini. Mengenal nama Bapa Yahweh. Karena apa? Itu adalah kasih anugerah Bapa Yahweh kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, saat kita hidup dalam Kristus yang akan selalu menyenangkan hati kita, yang dalam hatinya Tuhan, ya, juga ada hati orang lain. Karena Tuhan itu membenci dosa-dosa kita yang lama. Tuhan katakan bahwa ketika ada dosa-dosa lama yang masih kita pikirkan, oh saya masih berdosa ini. Saya katakan kepada saudara, ketika kita teguh dengan iman kita, apapun yang kita sudah lalui yang dulu-dulu, itu sudah ditutup oleh mata hati yang sudah teguh dengan iman. Kita terus maju ke depan, tidak melihat ke belakang lagi saudara. Saya inginkan YHS Jakarta maju terus, apapun yang terjadi saudara. Ya, kalau melihat perkembangan gereja ini luar biasa saudara. Di mana-mana gereja ya bertumbuh ya Pak. Di mall-mall ya. Kalau di YouTube itu banyak pembicara-pembicara. Ya, itu baik saudara. Kita bisa mendengarkan. Tetapi harus selalu ingat, nama Bapa hanya satu yang betul, nama Yahweh yang dimuliakan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Terakhir, bertumbuh keluar. Yaitu Christian outward growth. Pertumbuhan keluar, untuk pertumbuhan Kristen keluar dengan berlimpah-limpah dengan ucapan syukur yang dalam Kolose 2 ayat 7 ya, dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Nah saudara, untuk hidup dalam Kristus ya, kita perlu berada di dalam firman Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita sama-sama melayani, bersama-sama melayani orang-orang yang kudus, melayani perintah Tuhan apa saja ya. Saudara yang terkasih, ketika kita sudah menerima berkat, sudah menerima mujizat, sudah menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain saudara, hanya bersyukur. Sama-sama katakan, saya bersyukur. 1, 2, 3. Nah saudara, ketika kita sama-sama bersyukur, ya, apa yang sudah Tuhan Bapa Yahweh berikan kepada kita, mari kita saling memperhatikan, supaya kita saling memberikan dorongan kepada jemaat, memberikan dorongan kepada sesama kita untuk pekerjaan Tuhan yang lebih baik. Saya percaya YHS Jakarta akan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Waktunya sisa 12 menit. Saya simpulkan dulu tentang apa yang kita bicarakan tentang hari ini. Bertumbuh dalam dan ke dalam dengan berakar. Kita punya akar yang kuat sekarang. Apa yang harus kita lakukan dengan akar yang kuat? Mari kita berjuang untuk nama Bapa. YHS melalui Pastor Yusak, kita sudah tahu nama Bapa. Kita jangan berharapkan hanya dengan Pastor Yusak yang untuk menyampaikan nama Bapa. Tugas saya dan saudara sekarang adalah tugasnya menyampaikan nama Bapa. Saudara siap? Wah, jawabannya belum siap ini. 1, 2, 3. Saudara siap? Wah, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita hanya berharap dengan Bapak senior pastor kita, Pak Yusak, Pastor Hana, mengenalkan nama Bapa. Tetapi tugas kita sekarang, YHS, gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, ya, mengenal nama Bapa. Mari kita saling memperhatikan tentang nama Bapa ini. Bertumbuh ke dalam berakar, kemudian berteguh dengan iman. Bertumbuh dengan ucapan syukur. Ada amin.
Nah, ketika kita sudah bertumbuh semua, saya percaya hidup kita sudah ada dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Penyanyi WA silakan siap. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pastor Petrus yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Pastor Aing kesaksiannya. Saya percaya bahwa kesaksian ini menjadikan berkat bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri kita mengucap syukur atas firman yang sudah kita dengar. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan membangun kehidupan kami, biar iman kami terus bertumbuh. Iman kami sudah berakar, iman kami sudah ada pondasi yang kuat. Dan semua yang sudah kami dapatkan dengan firman ini, kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi bangsa, bagi kami semua manusia yang ada. Biarlah nama-Mu selalu, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, terus dikumandangkan. Agar semua umat-umat-Mu mengetahui Tuhan tentang nama Bapa, nama-Mu yang besar Tuhan. Kami percaya ini akan terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, terjadi nama Bapa Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh yang dipemuliakan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, tapi biarlah firman ini terus dikumandangkan. Siapapun yang menyampaikannya Tuhan, siapapun yang berdiri di depan mimbar ini, selalu akan memberikan kelegaan, kebebasan, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Apabila dari kami semua yang hadir di tempat ini ada yang mengalami sakit penyakit, mujizat Tuhan sudah terjadi, engkau akan disembuhkan. Apabila engkau datang dengan kesulitan, permasalahan, engkau pulang dengan sukacita, engkau akan mendapatkan kelegaan, melepaskan semua permasalahan. Memberkati kami semua dalam segala kehidupan kami, perjalanan hidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas nama Bapa Yeshua HaMashiach, yaitu Yesus Kristus yang besar, Bapa Yahweh, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita yang sudah diberkati Bapa Yahweh, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari sama-sama nyanyikan kemuliaan Yesus Tuhan di tempat ini. Kita mau nyanyikan gloria yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria.
sama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, kesatuan ditinggikan di atas segalanya. Nyanyi Gloria. Gloria, kesatuan ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Teman yang terbaik sama-sama katakan. Gloria. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Semua diberkati amin. Pulang dari tempat ini saudara menjadi langganan mujizat Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan, percaya alami mujizat Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah, yang sudah bergabung melalui Zoom, ada keluarga Anggita, ada keluarga Elizabeth, keluarga Ica, keluarga Ibu Natali, dan Stephen. Biarlah berkat yang kami terima di tempat ini, Bapak Ibu juga terima di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat wajah kita. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMasyiah. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.